wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilah dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada hari ini bertugas sebagai moderator dalam acara forum diskusi ilmiah yang bertema Tantangan Perubahan Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pasca Pandemi COVID-19 di Era Transformasi Digital dalam Perspektif HRM and Leadership. Tentunya tema ini sangat menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Hadir bersama saya pada hari ini rekan-rekan dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun. Namun sebelum kita memulai diskusinya, mari kita saksikan video yang berikut ini. COVID-19. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. COVID-19 adalah krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah sangat mengguncang seluruh dunia, menjerumuskannya ke dalam ketakutan dan ketidakpastian yang besar. Ini telah sangat berdampak kepada ekonomi, masyarakat, karyawan, dan juga organisasi. Wabah COVID-19 telah menyebabkan perlambatan yang signifikan dalam kegiatan ekonomi dunia. Etos kerja tetap harus dipertahankan untuk menjawab tantangan dunia pasca COVID-19. Fakta bahwa COVID-19 telah mempercepat proses transformasi digital tidak hanya di perusahaan, tetapi juga di individu dan entitas publik. Berikut adalah fakta, era digital sudah di depan mata. Satu kamera, satu handphone yang kameranya ada AI-nya katanya. Kayak living things ya, dia bisa mikir sendiri, bahkan dia bisa create program-program sendiri untuk bantuin dia. Salah satu yang sangat dipakai banget adalah kemampuan untuk compute, kemampuan untuk berpikir. Mobil tanpa supir, Anda harus bayangin. Supirnya biasa siapa? Biasa manusia, betul kan? Ada jarak depan belakang, lampu, arah, dan lain sebagainya, dan kemudian di compute jadi satu, dipikirin. Apa keputusan yang harus dilakukan? Haruskah dia ngegas? Haruskah dia ngerem? Haruskah dia sampai parkir dan lain sebagainya? Kayak alat seperti gini kamu beli nggak terlalu mahal, dan kalau kamu ngomong bahasa Inggris dia akan langsung translate ke bahasa, dan di situ di share mengenai live caption. Jadi ini canggih banget, 37 bahasa. Pada saat orang itu ngomong kayak gini, kita rekaman kayak begini ya, itu langsung bawa ada caption. Anda pernah kepikiran nggak pada saat Anda belanja online, Anda lihat baju, Anda kan nggak tahu ya baju ini rasanya kayak apa sih, ya kan? Dengan electrovibration ini Anda bisa mendapatkan semacam sensasi elektronik, ya, sensasi elektrik kecil yang bisa membuat Anda merasakan bentuk surface-nya itu seperti apa. Intinya tuh Anda bisa mengendalikan banyak hal hanya dengan menggunakan jari Anda saja. Oke? Jadi Anda bisa ngebayangin ya, misalnya Anda bisa gerakin komputer hanya punya pakai jari cuma begini dong, set gitu kan. Anda mau ganti channel cuma begini doang, set, kayak gitu loh. 4G di Amerika atau di Jepang atau di Korea itu memang cepat. Untuk video high definition aja, itu hanya perlu sekitar 300 sampai 500 megabyte. Ya, itu untuk 1,5 jam. Kita balik lagi ke AI ya, karena di AI itu akan butuh massive amount of data yang untuk jalanin, terutama untuk autonomous machine, ya kan? Itu udah seperti hard disk Anda sendiri di komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya, karena kesehatan sangat utama pada masa pandemi ini, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Baik, sebelum diskusi ilmiah ini dimulai, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Amir Tengku Ramli, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan. Assalamualaikum Bapak. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dari
Sekolah Pasca Sarjana atau Magister Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang sudah hadir sebagai panelis pada forum diskusi ilmiah ini. Terima kasih kepada Bapak Agung, Ibu Indrayanti, Bapak Dadang, Bapak Gumelar, dan Bapak Afif Hanif Fadlun. Luar biasa sekali sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih. Padahal ini H-1 Lebaran loh. Jadi diskusi ini sangat luar biasa sekali. Hari ini adalah hari menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah di tahun 2022. Jadi saya sangat berbahagia sekali kehadiran para panelis yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Dan tak lupa juga saya ingin menyapa kepada teman-teman sekalian yang mungkin menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Baik teman-teman, kita akan mulai saja forum diskusinya. Tadi kita sudah menyaksikan video yang menarik tentang COVID-19 dan juga beberapa cuplikan video tentang kemajuan teknologi serba digital yang akan membawa dampak atau pengaruh terhadap SDM dan budaya kerja nantinya. Sangat menarik teman-teman, perubahan adalah satu keniscayaan. Namun bagaimana jika dampak dan laju disrupsi teknologi dalam organisasi meningkat dan dipercepat oleh pandemi COVID-19? Tentunya perusahaan perlu bersiap untuk tantangan ini. Teknologi digital yang semakin pesat dan masif, bahkan hampir di semua lini masyarakat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bekerja, bersekolah, berbelanja, semuanya serba online ya saat ini. Tentunya perusahaan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia pasca COVID-19 dengan mengambil kebijakan dan langkah yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Dalam diskusi ilmiah kali ini, saya akan mempersempit pembahasan hanya dengan menyikapi tentang tantangan perubahan perilaku organisasi dan kepemimpinan pasca pandemi COVID-19 di era transformasi digital dalam perspektif HRM and leadership. Baik, langsung saja saya akan membacakan mosi yang pertama. Nanti teman-teman panelis akan menanggapi. Oke, baik. Mosinya adalah, seperti kita ketahui bahwa seiring kemajuan teknologi, peran manusia perlahan tergantikan dengan mesin. Teknologi robot sudah digunakan untuk berinteraksi dengan manusia dan melakukan tugas-tugas kompleks. Banyak perusahaan yang tutup bukan karena melakukan kesalahan, akan tetapi terlambat beradaptasi mengikuti kemajuan teknologi. Lalu, bagaimana peran HRM melihat situasi ke depan? Sudah siapkah untuk menjaga eksistensi organisasi atau perusahaannya agar tetap bertahan, bahkan berkembang lebih besar lagi? Silakan untuk menanggapi apa yang saya sampaikan tadi. Ya, mohon izin Ibu Moderator, saya coba menanggapi pernyataan dan pertanyaan yang tadi disampaikan tentang kemajuan teknologi dan peran SDM. Ini saya coba sampaikan, ini berdasarkan hasil penelitian McKinsey pada tahun 2016 bahwa dampak dari digital teknologi menuju reformasi industri 4.0, bahkan saat ini sudah mau memasuki revolusi industri 5.0, dalam 5 tahun ke depan, ini artinya pada tahun 2021, karena beliau membuat penelitian di 2016, artinya saat ini sudah terjadi. Beliau menyampaikan bahwa akan ada 52,6 juta jenis pekerjaan akan mengalami pergeseran atau hilang dari muka bumi. Ini jumlah yang sangat besar sekali dan pastinya akan berdampak ke berbagai sektor.
Revolusi dan evolusi teknologi ini telah menciptakan situasi yang melampaui kemampuan individu dan organisasi untuk beradaptasi. Maka ini menjadi tugas yang sangat berat untuk mempersiapkan organisasi dan SDM dengan generasi unggul yang siap dengan berbagai perubahan. Menurut Onong Uhyana Effendi, dalam ilmu pengetahuan, beliau menyampaikan bahwa revolusi pengetahuan atau kemajuan teknologi membawa dampak pada bidang intelektual dengan meninggalkan kebiasaan atau kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan baru. Nah, peran Human Resources Management ini menjadi sangat penting untuk mendorong perilaku baru pekerja, untuk bisa mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan melatih kembali bakat dalam landscape teknologi yang berubah dengan begitu cepat. Hal ini menambah fungsi baru dari MSDM di saat ini, mencakup fungsi strategis dalam perusahaan. Salah satu fungsi penting manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam perusahaan adalah melakukan transformasi. Ulrich pada tahun 1998 mengemukakan peran baru MSDM dalam perusahaan, yaitu sebagai agen perubahan dalam organisasi. Menurut Mujika, De Koning, dan Sursil pada tahun 1995, transformasi bisnis adalah sebuah perubahan fundamental dalam logika organisasi yang dihasilkan atau disebabkan oleh sebuah perubahan perilaku secara fundamental. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, bahwa masa pandemi COVID ini memaksa semua manusia, bahkan di seluruh dunia, untuk berperilaku dalam kehidupan yang baru, atau kita kenal dengan istilah new normal. Prala dan Osterfeld pada tahun 1999 ini mengidentifikasikan 4 karakter transformasi bisnis yang sukses. Yang pertama, ini proses transformasi adalah sebuah penemuan strategi dan proses manajemen. Proses ini harus didorong oleh sebuah paradigma baru. Kemudian yang kedua adalah transformasi bisnis harus melibatkan semua komponen organisasi, mulai dari karyawan, manajer, top leader, dan juga para pemilik modal. Kemudian yang ketiga, proses transformasi ini melibatkan nilai-nilai kepercayaan yang sifatnya intangible atau tidak berwujud. Kemudian yang keempat, ini transformasi ini membutuhkan kemampuan membangun unit bisnis baru di dalam perusahaan. Jadi seperti disampaikan tadi, fungsi MSDM sebagai agen perubahan ini harus mampu melakukan transformasi di dalam organisasinya dengan catatan transformasi dengan tepat waktu dan transformasi yang tepat. Sehingga organisasi akan tetap eksis dan terus berkembang dengan sesuai harapan dan tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Mungkin itu Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi pernyataan dan pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Dadang, sangat bagus sekali. Jadi semakin terbuka wawasan saya. Jadi hal ini sebenarnya sudah diprediksi oleh para saintis. Artinya kita sudah mendapatkan early warning ya. Dan pada masa transformasi ini SDM mau tidak mau dipaksa untuk bertransformasi. Seperti itu ya Pak? Betul, Ibu. Bahkan justru kita sudah memprediksi seperti hal yang tadi disampaikan, dan yang menjadi catatan penting, prediksi itu diperkuat lagi dengan kondisi pandemi yang saat ini terjadi. Sehingga kita dipaksa mungkin asalnya 1 langkah ke depan, tapi kita sekarang harus 3 langkah ke depan untuk mengantisipasi ini. Mungkin seperti itu. Ya, dan tadi saya sedikit menggarisbawahi mengenai peran HRM sebagai pada masa transformasi ini, peran HRM adalah sebagai agen perubahan yang harus membuat paradigma baru, kemudian melibatkan semua elemen masyarakat
bisa dibilang semua elemen masyarakat harus berkolaborasi bahu-membahu ya untuk menyikapi transformasi ini. Dan kemudian setiap elemen masyarakat itu harus memikirkan bagaimana menciptakan unit baru atau berinovasi. Ya, sangat bagus sekali menurut saya. Tapi saya tertarik ingin mendapatkan pandangan lain, mungkin ada yang ingin menyampaikan dari panelis yang lain, silakan. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin sedikit menambahkan dari Pak Dadang. Mohon maaf, suaranya bisa di-up lagi, Pak Afif. Saya sedikit ingin menambahkan pernyataan dari Pak Dadang bahwa dijelaskan dari hasil kajian CIPD 2017, sebagian besar karyawan memeriksa ponsel email pekerjaan mereka di luar jam kerja. Sementara 15% mengatakan mereka jarang atau tidak pernah bisa berhenti bekerja. Jadi kita bisa mengerjakan kapan saja dengan teknologi. Akses jarak jauh ke tempat kerja melalui perangkat kerja, teknologi seluler, dan lain-lain. Membantu mereka bekerja secara fleksibel, tetap mengendalikan beban kerja, menjadi lebih produktif dan memberdayakan mereka seperti yang kita rasakan sekarang. Kita bisa bekerja berkolaborasi secara online tanpa mengurangi produktivitas yang lain. Nah, penelitian McKinsey Global Institute 2017 menggarisbawahi bahwa di bawah pengaruh otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi, maka 14% tenaga kerja global mungkin akan dipaksa untuk mengembangkan keterampilan baru dan mengubah kategori pekerjaan mereka pada tahun 2030. Tadi benar dikatakan Pak Dadang bahwa peran HRM menjadi sangat penting untuk mendorong perilaku baru pekerja untuk bisa mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan melatih kembali bakat dalam landscape teknologi yang berubah dengan cepat. Mungkin itu dari saya, moderator. Oke. Iya, oke. Jadi sebenarnya kalau yang saya tangkap tadi, dengan teknologi ini kita jadi lebih termudahkan dan juga termanjakan. Tapi bagaimanapun hal ini harus disikapi dengan serius, terutama untuk SDM, harus lebih mengupgrade diri, baik secara wawasan dan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Begitu ya, Mas Afif, kira-kira? Ya, betul seperti itu. Ya. Jadi harus adaptasi ya. Oke, saya dapat poinnya. Alhamdulillah, sangat bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan mosi yang kedua, karena tadi alhamdulillah untuk mosi yang pertama alhamdulillah mendapatkan insight yang bagus sekali. Saya ingin lanjut ke mosi yang kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi teknologi digital. Apakah sudah sesuai dengan fungsinya sebagai support system terhadap optimalisasi peran HRM dalam aktivitas bisnis digital? Mungkin secara sarana prasarana, kebijakan hukum, faktor keamanan, dan lain-lain, atau mungkin ada cara pandang lain berdasarkan jurnal ini ilmiah. Mungkin silakan ada panelis yang ingin menanggapi. Baik, izin mengomentari Bu Moderator. Ya, silakan Pak Gumelar. Baik, di dunia saat ini tengah di mana perkembangan teknologi digital semakin masif dan cepat. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Ya, silakan Pak Gumelar. Baik. Implementasi teknologi digital di semua lini kehidupan juga semakin lumrah, baik di aspek perekonomian, pekerjaan, bisnis, industri, pendidikan, hingga aspek rekreasi. Munculnya pandemi COVID-19
yang menyebabkan di seluruh dunia telah memacu penggunaan teknologi digital secara pemerintah sudah merilis peta jalan atau Making Indonesia 4.0 menjadi tanda bahwa pemerintah serius dan siap membawa Indonesia menuju industri 4.0. Berdasarkan Global Competitive Report 2017, posisi daya saing Indonesia berada di peringkat ke-36 dari 100 negara. Menurut Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, dirilisnya peta jalan industri 4.0 merupakan salah satu cara untuk mencapai aspirasi besar nasional, yakni membawa Indonesia menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030. Mengembalikan angka Next Export Industry 10%, peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga 2 kali lipat dibanding peningkatan biaya tenaga kerja, serta pengalokasian 2% GDP untuk R&D, Research and Development, Teknologi dan Inovasi. Nah, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan 10 langkah prioritas nasional untuk mengimplementasikan peta jalan atau Making Indonesia 4.0. Saya sebutkan, langkah pertama yang akan diambil yaitu memperbaiki aliran material sehingga dapat memperkuat produksi material sektor hulu melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Yang kedua, pemerintah akan membangun peta jalan zona industri nasional untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi beberapa zona industri. Yang ketiga, pemerintah akan mengakomodasi standar keberlanjutan. Contohnya, industri berbasis teknologi bersih, biokimia, dan energi terbarukan. Yang keempat, kita akan mendorong UMKM yang kita sebut enable. Ya. Yang kelima, kata Erlangga, pemerintah akan membangun infrastruktur digital nasional. Langkah keenam adalah dengan menarik investasi asing, pemerintah menargetkan perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran yang baik serta insentif untuk mendorong percepatan transfer teknologi ke perusahaan lokal. Yang ketujuh, pemerintah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan serta mengubah kurikulum pendidikan agar sesuai dengan perubahan industri 4.0. Langkah kesembilan, pemerintah akan memberikan insentif untuk investasi teknologi, yaitu mendesain ulang secara insentif adopsi teknologi. Sedangkan harmonisasi antara aturan dan kebijakan untuk mendukung revolusi industri 4.0 menjadi strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah. Itu saja Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Artinya seperti sesuai dengan pemaparan yang tadi Bapak sudah sampaikan, pemerintah saat ini sudah membuat rencana-rencana untuk memfasilitasi dan untuk lebih memajukan lagi teknologi yang sudah ada saat ini. Apalagi saat ini kita sudah masuk ke era revolusi 4.0. Jadi artinya pemerintah sudah sedemikian serius untuk menanggapi isu transformasi digital ini ya Pak ya. Begitu? Betul. Oke, ya. Baik. Alhamdulillah mendapatkan insight yang luar biasa sekali, tapi saya masih belum puas, masih ingin mendengarkan pemaparan dari panelis yang lainnya mungkin mengenai mosi yang saya sampaikan tadi. Silakan. Baik Ibu Adel selaku moderator, mungkin saya hanya ingin menambahkan upaya pemerintah menghadapi teknologi digital. Kita ketahui bahwa perkembangan bisnis digital dan atau e-commerce itu dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini membuat e-commerce menjadi salah satu bisnis yang memiliki prospek yang bagus dalam dunia perdagangan. Menurut riset yang dilakukan Atekirni dengan jumlah penduduk yang hampir 240 juta jiwa, kita pasar e-commerce Indonesia ini pada tahun 2013 mencapai 1,3 miliar dolar Amerika. Nah, Indonesia merupakan pasar potensial bagi bisnis digital ini karena pengguna internet
hampir mencapai 39 juta dan sekitar 5 juta atau 12% diantaranya menggunakan internet sebagai sarana transaksi. Bisnis dengan platform digital atau e-commerce telah diatur dalam undang-undang ya, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Pasal 1 ayat 2 bahwa tentang transformasi transaksi elektronik mendefinisikan bahwa transaksi elektronik atau e-commerce itu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan garis miring atau media elektronik lainnya. Seiring dengan meningkatnya perkembangan industri berbasis digital ini akan membuka peluang terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini bisa terjadi antara pelaku usaha dengan platform digital dan pelaku usaha konvensional. Nah, bagaimana keseriusan pemerintah untuk mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat ini? Maka pemerintah itu mendirikan yang namanya KPPU. Artinya adalah Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, sebagai KPPU ini sebagai pengawas dan penegak hukum terhadap bisnis platform ya atau digital atau e-commerce dengan adanya deputi pencegahan. Nah, ini deputi pencegahan ini berperan dalam melindungi seluruh pelaku ekonomi agar tetap berada dalam jalur persaingan usaha yang sehat dan adil. KPPU ini juga berperan mencegah yang namanya praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi menimbulkan bisnis tidak sehat seperti diskriminasi, eksploitasi dari platform ke supplier atau antar platform, perjanjian eksklusif, predatory pricing, penyalahgunaan posisi dominan, dan berbagai bentuk usaha tidak sehat lainnya. Kemudian terkait dengan optimalisasi HRM, ya mungkin ingin saya tambahkan apa yang sudah disampaikan atau pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Ibu Ida Fauziah dalam acara Corporate Rating Award, Human Capital on Resilience Award 2021 secara virtual ya diadakan di Jakarta pada 7 Juli 2021. Beliau menyampaikan bahwa peran HRM itu harus berdaya guna, harus mumpuni dan adaptif sehingga mampu menciptakan sumber daya dan berkontribusi positif dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Kemudian HRM juga harus bisa membangun ketahanan sumber daya manusia di masa pandemi yang berisiko bagi sisi kesehatan, keselamatan kerja perusahaan. Karena kesehatan karyawan ini menjadi kunci utama bagi keberlangsungan usaha di saat pandemi. Kemudian beliau juga menyampaikan HRM harus mampu memitigasi risiko dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan di perusahaannya. Transformasi di masa pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan bagi dunia usaha dalam melaksanakan kinerja perusahaan. Kemudian harus terus beradaptasi, HRM ini harus beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan pola kerja dan kebutuhan terkini yang sesuai dengan arah dan strategi perusahaan. Kemudian proses link dan match antara kompetensi dan talenta calon pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian peran HRM ini atau dalam mengembangkan kompetensi dan karir karyawan juga harus dipentingkan. Tanpa program inovatif dan tidak mengikuti perkembangan yang ada, maka kompetensi SDM juga tidak akan berjalan dengan baik dan dapat menurunkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Kemudian perusahaan harus terus mengikuti peraturan dan imbauan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam hal penerapan pembatasan kerja masyarakat atau PPKM darurat ya. Nah, di masa krisis ini diharapkan tidak dimanfaat untuk memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan itu tidak boleh melakukan PHK ya dalam kondisi PPKM darurat ini.
semua pihak itu harus mengupayakan agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Ibu Adel sebagai moderator. Iya, terima kasih Bu In. Menarik sekali, pemaparannya sangat detail, informatif. Bu In seperti mewakili para ibu-ibu atau pasukan emak-emak yang saat ini sedang menggemari bisnis online atau e-commerce. Bisnis ini saat ini semakin marak dan beragam, menjadikan peluang sekaligus ancaman bagi masyarakat. Akan tetapi ternyata pemerintah sudah mengantisipasinya ya, mengantisipasi ancaman yang mungkin akan terdampak dari bisnis online tersebut. Ternyata pemerintah sudah memberikan perlindungan payung hukum atau cyber security, tinggal optimalisasinya saja. Demikian Ibu, kira-kira. Ya. Betul Ibu, betul. Ya. Oke. Dan jadi masyarakat yang ingin berbisnis online tidak perlu takut untuk mencoba peruntungan di bisnis online. Dan juga tadi sudah disampaikan untuk para pekerja dan pengusaha pun sudah dibuat aturan-aturan khusus terkait SDM dan bisnis digital sehingga memberi sedikit rasa aman dan nyaman saat bekerja. Karena pemerintah pun saat ini memang benar-benar sedang mempersiapkan dan berusaha untuk memajukan segala sesuatunya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk mosi yang kedua ini, alhamdulillah saya mendapatkan insight yang luar biasa sekali. Selanjutnya saya ingin langsung saja ke mosi yang ketiga dan terakhir. Meskipun ya sangat menarik pembahasannya, tapi karena durasi, jadi langsung saja kita ke mosi yang ketiga, yaitu harapan setiap usaha adalah mencapai customer satisfaction and customer loyalty. Bagaimana mewujudkannya di era digital? Apakah para pengusaha dan UKM di Indonesia saat ini terpantau sudah mencapai titik tersebut? Dan apa peran HRM relevansinya dengan harapan tersebut? Silakan, mungkin ada panelis yang ingin menanggapi karena tadi sudah kita membahas sedikit tentang UKM. Silakan. Baik, terima kasih Bu moderator yang telah menyampaikan mosi ketiganya ya tentang harapan dan tantangan tentang customer certification dan juga customer loyalty untuk UMKM di Indonesia di era digital, khususnya di era pasca COVID ini. Kita mungkin bisa diskusikan ya bahwasanya dampak dan laju disrupsi teknologi dalam organisasi meningkat dan dipercepat oleh COVID-19. Jadi adanya COVID-19 ini merupakan bentuk keterpaksaan bagi perusahaan sehingga harus dia bersiap untuk tantangan ini, dan untuk tujuan ini mereka perlu menumbuhkan budaya inovasi yang melibatkan karyawan perusahaan dalam proses ini. Jadi yang dulu adalah prosesnya top down, sekarang menuntut keseimbangan, tidak hanya top down tapi juga dari bottom up. Faktanya COVID-19 telah mempercepat proses transformasi digital tidak hanya di perusahaan tetapi juga di individu dan entitas publik. Tantangan besar bagi para manajer adalah untuk terlibat dalam perubahan ini sambil berusaha menjaga bisnis tetap berjalan, menghadapi masa depan yang berbeda dan tidak pasti. Karena COVID ini merupakan kondisi yang dalam VUCA adalah masuk yang uncertainty ya, tidak pasti. Lebih jauh lagi penting untuk digarisbawahi bahwa 3 aspek utama yang terkait dengan tantangan ini adalah terkait dengan tenaga kerja atau SDM itu sendiri, market ataupun penjualan, dan teknologi itu saling berhubungan erat. Digitalisasi perusahaan akan meningkatkan pentingnya saluran digital pemasaran dan penjualan perusahaan. Dan ini juga akan mendorong kerja-kerja cerdas ya, dengan pola kerja jarak jauh dan konsumsi produk teknologi
karena lebih banyak orang akan berinteraksi menggunakan mekanisme komunikasi hibrida atau hibrid yang dapat diakses dari mana saja. Dan tentunya harus ada kuota atau wifi ya, dan tidak secara eksklusif di lingkungan fisik perusahaan dan rumah mereka. Dan studi yang dilakukan membantu untuk mengeksplorasi dampak digitalisasi pada tenaga kerja dan hubungan sosial, pemasaran dan penjualan, dan dimensi teknologi. Efek digitalisasi dirasakan di semua bidang, dan keberhasilan proses transformasi digital suatu usaha atau perusahaan akan sangat bergantung pada adopsi masyarakat, yaitu karyawannya, kemudian pemasok ataupun suplai bahan bakunya, mitra kerjanya yang akan jadi agent ataupun jadi dropshipper gitu ya, dan pelanggannya ataupun adalah customer-nya. Di antara tantangan yang dihadapi adalah penerapan teleworking ataupun konsep dengan cara jualan via telepon ya gitu, ataupun jualan via online, dan model kerja jarak jauh yang memungkinkan interaktivitas dan kerjasama yang tinggi, di mana talenta mengatasi lokasi geografis orang-orang ini ya. Pertumbuhan e-commerce merupakan tantangan lain karena terkait dengan itu muncul seluruh rantai nilai yang harus terintegrasi dengan baik untuk memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda bagi pelanggan. Jadi memang dengan adanya COVID ini akhirnya muncul e-commerce menjadi jauh lebih cepat ya, dan kemudian muncul pengalaman-pengalaman berbelanja. Nah, tentunya Ibu moderator juga senang berbelanja secara online ya Bu ya. Jadi iya, suka sekali. Ya betul, makanya pasti akan merasakan dari satu marketplace dan marketplace yang lain punya taste yang berbeda. Nah, fleksibilitas produk dan layanan digital juga akan menjadi faktor penentu adopsinya. Di sisi teknologi, muncul pertumbuhan sistem yang didukung IoT tadi, Internet of Things, AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence, big data, dan robotika. Selain itu, keamanan cyber atau cyber security dan privasi juga akan dilihat sebagai elemen kunci dalam penerapan solusi teknologi baru. Nah, bagaimana kita merefleksi di UMKM di Indonesia? UMKM di Indonesia seringkali menjadi sorotan dalam pembicaraan mengenai perkembangan ekonomi. Ya. Pasalnya, sebagian besar pelaku usaha di Indonesia merupakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan UKM di Indonesia alhamdulillah sudah diatur tentang di Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008. Dari tahun ke tahun jumlah total unit UMKM di Indonesia maupun BDB-nya terus bertambah. Dari tahun 2010 ke 2017 jumlah BDB UMKM meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dan jumlah total unit UMKM di Indonesia saat ini pun telah mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Hal ini juga tergambar di marketplace ya, begitu banyak UMKM yang jualan ya, ataupun UMKM yang offline pun juga sebagian banyaknya. Selain dari PDB dan unit usaha, nilai investasi UMKM dari tahun 1999 ke 2013 juga meningkat pesat, tepatnya sebesar 96,3%. Per 2018, UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi. Data ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dan dalam 5 tahun terakhir ini, kontribusi UMKM di Indonesia terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,8% menjadi 61,07%, atau senilai dengan 8.573 triliun rupiah pada tahun 2019 ya, sebelum COVID. Dan hal ini membuat UMKM menjadi jaring pengaman sekaligus penggerak perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki siklus transaksi yang cepat dan produknya pun cenderung berhubungan langsung dengan kebutuhan utama masyarakat. Karena dia ada barrier ya, produsen langsung direct dengan customer ataupun pelanggan. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk mendukung perekonomian secara makro dan mikro di Indonesia, serta mempengaruhi sektor-sektor yang lain agar turut berkembang. Dari data di atas, tentu keberhasilan UMKM di Indonesia tidak lepas dari aspek customer satisfaction dan customer loyalty masing-masing. Namun UMKM juga saat ini menjadi salah satu jenis usaha yang paling terdampak dengan adanya pandemi. Hadirnya pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh UMKM terdampak. Bahkan berdasarkan survei komunitas UMKM naik kelas bulan April 2020, 83% UMKM berpotensi gulung tikar.
luar biasa. Hasil rilis dari Creative Data Insight Center, KIC, juga menunjukkan bahwa mayoritas UMKM sebanyak 82,9% merasakan dampak buruk dari pandemi, dan hanya 5,9% yang merasakan pertumbuhan positif. Selain itu, Bank Dunia juga mencatat ada sebanyak 86% pelaku UMKM yang mengalami penurunan penjualan di awal pandemi 2019, awal pandemi COVID-19. Dan pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam hal finansial. Hal lainnya yang membuat pandemi terasa sangat menyulitkan bagi UMKM adalah sulitnya mendapatkan bahan baku, memperoleh modal, dan pelanggan yang menurun. Karena tadi ya, experience pelanggan menjadi berubah. Dan daya beli juga mengalami penurunan. Hingga distribusi dan produksi yang terhambat. Pada tahun 2021 menjadi tahun penuh harapan, dan tahun ini pun terus menjadi tahun harapan bagi pelaku UMKM. Sebab pemulihan kondisi akibat pandemi COVID-19 sudah mulai terlihat mulai tahun kemarin. Dan tahun ini sudah kelihatan dampak nyatanya. Hasil survei Mandiri Institute pada tahun 2021 misalnya mengungkapkan bahwa kondisi UMKM pada kuartal 2 2021 mulai membaik. Dan Menteri Koperasi dan UMKM Pak Tete Mas Duki mengatakan bahwa 85% responden menyebut kondisi usaha mulai berjalan normal pada kuartal kedua 2021 dan berlanjut hingga tahun ini, tahun 2022. Selain itu, berdasarkan survei Asian Development Bank (ADB) terhadap 2.509 UMKM secara nasional menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang harus tutup sementara akibat pandemi COVID-19 telah berkurang. Nah, ini adalah berita gembira. Nah, apa yang membuat UMKM di Indonesia itu selalu bisa bertahan dari setiap krisis ke krisis berikutnya? Walaupun mungkin yang pada krisis pandemi COVID-19 ini dampaknya kerasa sekali ya dibandingkan dengan krisis ekonomi yang sebelum-sebelumnya. Salah satunya adalah karena mayoritas usaha berskala kecil ini atau UMKM ini tidak tergantung pada modal besar dan juga tidak tergantung pada pinjaman dari luar dalam bentuk mata uang asing. Sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami krisis. Nah, dalam kondisi pandemi ini, tidak hanya UMKM, juga unit usaha besar pun mengalami dampak yang signifikan. Namun juga tadi dari data yang ada, UMKM sudah mulai menggeliat lagi, mulai bergerak. Dan ada pun masalah UMKM yang dialami selama pandemi COVID-19, yakni permasalahan tadi ya, tenaga kerja akibat pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kesulitan bahan baku, hambatan distribusi produk, serta banyaknya konsumen yang mengalami perubahan konsumsi. Dan bagaimana peran HRM, Bu Adel? Nah, peran HRM ini sangat penting, Human Resource Management, sangatlah penting bagi keberlangsungan usaha ini di masa pandemi. Seluruh pelaku usaha harus melek teknologi dengan perubahan yang terjadi dan gaya hidup yang berubah. Dan para pelaku usaha dituntut untuk bersaing dengan kreativitasnya. Sehingga muncullah industri-industri kreatif ya di Indonesia. Agar usahanya terus berkembang dan dituntut juga harus berpartner dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini sebagai upaya menjaga kepuasan pelanggan yang sudah terbentuk. Karena faktor customer satisfaction yang akhirnya menjadi customer loyalty atau kepuasan pelanggan telah ditemukan menjadi penentu utama dalam bangun memelihara lingkungan bisnis. Hal ini disampaikan oleh Ganyut pada tahun 2017 dalam artikel ilmiahnya. Dan terbukti bahwasanya begitu UMKM mulai menggeliat kembali, maka pelanggannya mulai loyalitas pada pelanggannya mulai bangkit lagi. Satu hal lagi, Bu Adel ya, Bu Moderator, untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi di masa krisis diperlukan kelincahan strategis. Hal ini disampaikan oleh Liu Li pada tahun 2020 dalam jurnal ilmiah, dan organisasi harus mampu mempersiapkan mengalokasikan sumber daya mereka, mengkoordinasikan mekanisme yang dibutuhkan, dan untuk menggunakan sumber daya dan pengetahuan organisasi dengan benar. Dengan demikian, melakukan perencanaan strategis atau mengimplementasikan dengan strategi yang cerdas dapat menjadi tantangan bagi manajer dan praktisi HRM. Nah, ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi depan ya, mengenai fungsi MSDM sebagai salah satu dari strategi perencanaan strategis. Meskipun menantang,
Meningkatnya ketahanan organisasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan organisasi di era COVID-19. Sebagaimana dituliskan oleh Moksu, Luktrak, dan O'Mahony di tahun 2021 dalam jurnal ilmiahnya. Dan faktanya, terlepas dari ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi ini, organisasi perlu mengembangkan praktik cerdik, smart, cerdas, yang dapat membantu menyerap dan menghadapi gangguan yang mengancam kelangsungan hidup mereka, bisnis, dan juga secara individu. Demikian Bu Adel, Bu Moderator, yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Wah, alhamdulillah semakin tercerahkan. Alhamdulillah pada hari ini sepertinya banyak banget yang disampaikan itu adalah materi-materi yang isinya daging semua nih. Jadi insya Allah akan bermanfaat bagi yang menyaksikan video ini. Tapi ada fakta yang sangat menarik ya Pak ya. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa pada masa pandemi ini ada banyak UKM yang kemudian tumbang terdampak pandemi ini. Tapi di sisi lain juga ada banyak lagi UKM-UKM yang mereka menciptakan agile product seperti itu ya Pak. Yang bisa menyesuaikan diri atau yang berbau-bau teknologi yang pada akhirnya menjadi sekelompok yang sukses dan menguasai pasar teknologi. Betul. Seperti itu ya Pak? Ya, mungkin bukan berbau teknologi, tapi dia adaptif terhadap teknologi. Jadi jualannya jadi online dan dia banyak beriklan ya di dunia online sehingga pelanggannya pun balik lagi begitu Bu. Jadi SDM atau pengusaha saat ini harus berpartner dengan teknologi digital. Betul. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Kata-kata berpartner itu terdengar sangat istimewa gitu. Ya. Harus berpartner dengan teknologi digital, kemudian tadi ada kata-kata kelincahan strategis. Ya. Nah, artinya secara umum pengusaha atau SDM saat ini harus menerapkan strategi adopsi, adaptasi, dan kemudian inovasi, dan tak lupa untuk study, untuk meningkatkan kemampuan diri dan menambah wawasan, karena teknologi itu kan semakin hari semakin berkembang. Jadi bagaimanapun kita harus bisa menyesuaikan diri, dan melihat dari angka pertumbuhannya UKM saat ini, artinya bisa dibilang UKM saat ini sudah mencapai titik customer satisfaction and customer loyalty, seperti itu Pak? Ya, betul Bu. Karena tadi ya, bahkan dari PDB kita di angka 61,07%, Bu. Berkontribusinya di 8.573 triliun. Jadi nggak main-main itu. Bahkan bisnis online pun itu mencapai triliunan. Bahkan kalau nggak salah datanya hampir 2.000 triliun. Jadi luar biasa Bu. UMKM di Indonesia itu memang memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat signifikan. Artinya memang pelanggan itu ya sudah sudah tidak lagi melihat bahwa ini buatan perusahaan besar atau perusahaan UMKM. Mereka memang punya kepedulian ya, ataupun mereka punya encouragement bahwasanya produk-produk yang diciptakan UMKM memang produk-produk yang berkualitas. Gitu. Artinya UKM saat ini mengambil peranan sebagai jaring pengaman sekaligus penggerak perekonomian Indonesia khususnya ya Pak ya? Ya, betul sekali. Mudah-mudahan nanti UKM kita semuanya dengan teknologi ini bisa lebih go internasional. Amin, amin. Oke. Ya, terus tadi ada yang saya garis bawahi juga mengenai peran HRM. Artinya seluruh pelaku usaha dituntut untuk mengupgrade teknologi seperti tadi yang sudah disampaikan. Kemudian harus mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan melatih kembali landscape teknologi yang berubah dengan cepat. Baik, terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Demikian mosi yang sudah ditanggapi oleh para panelis dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya ingin sedikit memberikan insight. Pandemi COVID-19 menjadi momok
bagi banyak kalangan. Mulai dari pekerja yang takut kehilangan pekerjaan, pengusaha yang khawatir usahanya tidak dapat bertahan, daya beli masyarakat yang rendah, pemerintah yang disibukkan dengan bagaimana penanganan pandemi yang tepat dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun hidup harus terus berjalan di tengah gempuran teknologi yang kian masif yang membawa efek positif dan juga negatif. Ada tantangan yang besar, tapi disertai pula dengan peluang yang besar bagi para inovator yang peka terhadap perubahan dan mampu menciptakan agile product, membuat kebijakan yang tepat dan langkah optimal dalam pencapaian, mengerahkan segala upaya dan menjalankan fungsi HRM dengan baik sebagai salah satu support system dan tentunya dengan leadership yang baik. Perkembangan digital teknologi menciptakan perubahan yang sangat besar dan berpengaruh terhadap budaya kerja, perilaku organisasi, dan kepemimpinan. Dibutuhkan sinergi yang kuat di berbagai sektor pemerintah dan juga swasta, sumber daya manusia dan perusahaan, bahu-membahu menetapkan target pemulihan ekonomi pasca pandemi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tuntutan generasi unggul adalah PR bagi bangsa ini. Membangun mental anak bangsa yang kuat, memiliki daya saing di dunia internasional, berbudi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Generasi yang memiliki budaya inovasi, qualified, memiliki keterampilan digital, serta mampu mengolah big data sebagai modal untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi kelangsungan bisnis. Ya, teknologi memainkan peran kunci dalam transisi digital. Pengembangan ekonomi digital dapat menjadi jawaban terhadap upaya memastikan sektor-sektor ekonomi produktif. Informasi yang sangat mudah diakses bisa menambah wawasan kita dan bisa membuat kita lebih mudah dalam belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para panelis yang hari ini sudah berkesempatan hadir dan sudah menanggapi mosinya dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa memberi kemanfaatan yang banyak, khususnya untuk setiap orang yang menyaksikan video ini. Oke, ketika teknologi menjadi salah satu kunci kesuksesan, pilihan ada di tangan Anda. Saat semua orang melakukan hal yang sama, maka kita harus mempunyai value pembeda, atau kita akan bernasib sama. Pastikan posisi Anda adalah yang pertama kali mencoba. Be early adopter. Bukan follower yang menunggu yang lain berhasil baru masuk. Jangan lelah bereksperimen dan mencoba hal-hal baru. Be the leader, not the follower. Setuju ya, teman-teman? Oke, demikian forum diskusi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kami mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1943 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.